Puji Tuhan, Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita pernah mengalami satu situasi bagaimana kehidupan kita yang sudah hancur, yang rasanya sulit untuk kita bangun kembali. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membangun kembali kehidupan kita, bahkan memulihkan keadaan kondisi kehidupan kita. Seperti apa yang ditulis di dalam Yeskiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-36, firman Tuhan katakan seperti ini. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Ayat ini merupakan perkataan dari Tuhan sendiri ya terhadap umatnya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membangun kembali dan bahkan akan memulihkan keadaan kondisi kehidupan kita yang sepertinya tandus atau mengalami kekeringan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi dunia yang sulit dan sukar sekarang ini, banyak orang yang mengalami kemerosotan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang yang mulai ya dengan keadaan kondisi yang dialami, dengan kesukaran, kesulitan yang mereka alami, mereka menjadi apatis terhadap perkara-perkara yang rohani. Mereka mulai tidak lagi bersemangat untuk beribadah dan mencari Tuhan. Tetapi seharusnya kondisi seperti ini sebagai umat-umat Tuhan, biarlah itu akan memacu semangat kita ya. Kondisi ini biarlah semakin membuat kita tidak kehilangan semangat dan kerinduan untuk mencari Tuhan. Justru kita harus makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dan semakin hidup melekat kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ada musim-musim yang mungkin harus kita lalui. Ada musim di mana kita merasa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, tetapi ada mungkin musim-musim di mana sepertinya kita ada di dalam kesusahan, kita ada di dalam penderitaan kehidupan ini. Meskipun dunia ini bisa berubah, kita sebagai orang percaya, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya atas kehidupan kita. Seperti apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya bahwa kita itu punya Tuhan yang ahli di dalam membuat keajaiban-keajaiban atas kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita rasanya sudah hancur, mungkin kehidupan kita rasanya sudah sulit untuk kita bangkit kembali. Tetapi biarlah jangan kita pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya, maka apapun yang rasanya rusak, yang rasanya susah untuk dibangun kembali, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk membangun dan memulihkan kembali seperti sedia kala. Bahkan Tuhan itu jauh mengerjakan lebih baik daripada sebelumnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Jadi Tuhan yang berkata dan Tuhan juga yang mengerjakan atas kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membangun, untuk memulihkan keadaan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita selalu arahkan pandangan kita hanya kepada
Tuhan, bukan kepada dunia ini. Dunia tidak pernah memberikan kepastian atas kehidupan kita, tetapi ketika kita mau memandang Tuhan, kepastian yang sejati, pengharapan yang sejati itu berasal daripada Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita mau tujukan hidup kita kepada Tuhan, sebab hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita melihat keadaan kondisi yang ada sekarang, maka seringkali kita bisa menjadi lemah, bahkan kita juga bisa mengalami kekecewaan, hancur kehidupan kita. Tetapi ketika kita pandang Tuhan yang empunya kehidupan ini, maka Tuhan adalah Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti terhadap masa depan kita semua. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini, lewat perenungan firman Tuhan, boleh sama-sama memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh menerima kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, bukan karena kekuatan gagah kami, bukan karena kami memandang keadaan situasi dunia yang semakin sukar dan susah ini Tuhan, tetapi semua ini terjadi ketika kami mau memandang Engkau sebagai Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang memiliki kesanggupan untuk mengatasi apapun kesukaran, apapun kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kesetiaan kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah terhadap kehidupan setiap kami yang mau senantiasa memandang Engkau, yang senantiasa mengharap akan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, biarlah pagi hari ini kami melangkah pasti bersama dengan Engkau, karena Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kekuatan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami mau jalani hari ini bersama dengan Engkau, menikmati setiap hari-hari ini bersama dengan Engkau, maka kami akan mengalami bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan atas kehidupan kami. Kami sambut hari yang baik, penuh keberkatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.